perjalanan ke Muara Padang melalui pesawahan. Bajak tadi dah. Jadi kita ni muter di sawah. Terlalu ke pinggir. Nggak ada bekas mobil, artinya bekas mobil tadi yang itu mobil itu ya. Iya. Ongkang naik deh. Naik. Pelan-pelan Pak di sini karena bukan kita kan. Dan guys, kepada Bapak Ibu untuk mengisi meja yang kosong di depan. Baiklah, kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasih Kurikulum beserta tim PISA dan AKM dari Didisbud Banyuasin. Yang terhormat Kepala SMP Negeri dan Swasta sekecamatan Muara Padang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekecamatan Muara Padang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kemana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi PISA dan AKM dalam kegiatan akademik dan peningkatan profesionalisme PTK Kecamatan Muara Padang di SMP Negeri 2 Muara Padang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun cuaca tidak mendukung, tapi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Muara Padang. Dan tak lupa sholawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah, susunan acara pada kegiatan hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan Ketua MGMP. Yang keempat, arahan Kepala Dinas sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kasih Kurikulum Penilaian dan Pembangunan Karakter SMP. Acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang keenam penutup. Nanti baru dilanjutkan acara inti yaitu materi dari tim PISA dan AKM. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara kita bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yasmini. Kepadanya saya persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, satu pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua MGMP Ibu Nuraini SPD, saya persilakan. Terima kasih. Permisi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, saat ini diwakili oleh Kasih Kurikulum Penilaian dan Pembangunan Karakter SMP oleh Bapak Mukhtar SPD MM. Yang terhormat Dr. Andes Haji Sufiono MPDI 1 MPDI, serta yang terhormat anggota tim PISA dan AKM dari Distrik Banyuasin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta Semuara Padang Banyuasin. Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi PISA dan AKM Semuara Padang. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kegiatan yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik walaupun dalam cuaca yang mungkin tidak bisa kita inginkan. Namun alhamdulillah walaupun begitu kegiatan ini bisa akan berlangsung dengan baik dan insya Allah bisa berakhir dengan baik dan sukses. Dan puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya karena karunia dan rahmatnya lah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti acara ini walaupun di jalan kita semua masih mendapat kendala-kendala yang dalam keadaan cuaca seperti ini. Namun semua itu tidak membuat kita menjadi surut ya. Bahkan kita masih semangat untuk mengikuti acara ini. Dan tak lupa salam serta salawat yang selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga yang selalu kita nanti dan kita tunggukan syafaatnya di hari kemudian. Amin.
Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim PISA dan AKM dari Dikbud Banyuasin yang telah memenuhi undangan kita dari MGMP ya, guna mengadakan sosialisasi tentang membahas soal-soal ya Pak ya, soal-soal yang berbasis PISA. Nah, apa itu PISA kita juga belum tahu ya. Untuk itu mari kita sama-sama semua mendengarkan, menyimak apa yang dimaksud dengan PISA yang mungkin bisa berlaku di UAS ataupun di soal yang akan kita hadapi nanti di kelas 9. Saya di sini berbicara sebagai Ketua MGMP SMP Muara Padang dan sekaligus saya menjadi tuan rumah ya. Untuk diketahui ya Bapak Ibu, Pak Muhtar, Pak Sudiono, kegiatan MGMP ini kita adakan diawali mulai tahun 2018. Itu kita adakan sudah disepakati antar kepala sekolah, itu kita adakan secara bergiliran. Nah, untuk saat ini kita SMPN 2 mendapat giliran untuk mengadakan sosialisasi ini. Kemudian sebagai ketua saya ingin melaporkan bahwa untuk undangan yang telah kami undang itu, pertama itu yang pasti dari tim PISA dan AKM, kedua itu dari Korwil, namun saya mewakili beliau, mohon maaf karena ada sesuatu hal jadi dia tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Kemudian kepala sekolah, ada 5 kepala sekolah di sini, negeri dan swasta, serta semua guru yang ada di Kecamatan Muara Padang. Kemudian untuk jumlah peserta, sejognya tadinya yang kami buat untuk permohonan kami itu ada 75 orang. Namun untuk saat ini karena situasi dan kondisi yang katakan tidak bisa kita tolak, itu sekarang kalau dilihat tadi sekitar 48 yang ada kurang lebih. Insya Allah nanti ada bertambah. Untuk rincian itu yang pasti dari SMPN 1 Muara Padang itu berjumlah 23 orang guru plus ditambah 1 kepala sekolah. Kemudian SMPN 2 Muara Padang itu berjumlah 24 guru ditambah 1 kepala sekolah. Dari SMP Santo Luis itu berjumlah 5 orang guru, 1 kepala sekolah yang saya terima Pak ini ya, Pak Ruslan ya, benar. Kemudian dari SMP Muhammadiyah Muara Padang itu berjumlah tadinya 5 orang, itu termasuk kepala sekolah, namun sekarang yang hadir 3 orang guru ditambah kepala sekolah. Kemudian dari SMP Tunas Bangsa itu tadinya 5 orang, sekarang jadi 6 orang, 5 orang guru dan 1 kepala sekolah. Untuk kegiatan sosialisasi PISA dan AKM ini kita adakan 1 hari. Insya Allah nanti jam 3 kita rencanakan sudah selesai Pak Muhtar ya. Kemudian tujuan kita yang ada di depan yaitu untuk peningkatan kegiatan akademik dan peningkatan profesionalisme PTK SMP Muara Padang di SMP 2 Muara Padang. Dana, untuk sumber dana ini untuk kegiatan sosialisasi PISA dan AKM ini, sumber dana yang kita dapatkan itu adalah dari partisipasi SMP negeri dan swasta Muara Padang. Jadi itu laporan singkat ya. Namun saya di sini selaku tuan rumah ingin menyampaikan mungkin ya
kami keluarga SMP 2 Muara Padang, walaupun sebaik-baiknya kami sudah menyambut dan menyajikan dalam kegiatan ini, masih banyak kekurangan-kekurangan dari kami selaku tuan rumah ya. Namun untuk itu mungkin hanya yang dapat saya sampaikan ada ini kata-kata sedikit ya. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Jadi intinya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk penyambutan dan penyajian selaku tuan rumah. Namun apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu dapat saya sampaikan dan dapat saya laporkan kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuraini SPD yang telah memberikan laporan mengenai kegiatan MGMP Kecamatan Muara Padang. Memasuki acara berikutnya yaitu arahan Kepala Dinas sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kasih Kurikulum Penilaian dan Pembangunan Karakter SMP oleh Bapak Muhtar SPD MM. Saya persilakan. Bu Nur izin ya. Makan nasi lauk ikan sama-sama dimaafkan. Pantun sebar pantun. Jadi Bapak Ibu kayaknya diam, fokus ya. Kan melihat Pak Haji atau melihat Pak Asnawi. Dan sehingga yang sebetulnya harusnya gugup itu kami masih deg-degan. Sampai Frida saya 18 ini lihat jalan tadi ya, bentar masih tetap sampai. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi sampai di salamnya, jadi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bu Nuraini selaku tuan rumah Kepala SMP Negeri 2 Muara Padang. Alhamdulillah ini Pak Budi kedatangan tamu juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak berada di tempat kita ya. Sampaikan saja Bapak Ibu guru dari SMP 1 Muara Padang, salam dari Pak Muhtar dengan Pak Budi. Yang mana nih? Bapak Ibu gurunya mana? Nanti datang. Kemudian yang saya hormati Pak Ruslan, rekan kita ini dari sudah lama ketemu dengan Pak Ruslan ini, Kepala SMP 1 Torwis Muara Padang udah 20, Pak Asnawi Kepala SMP Tunas Bangsa jalur 20 ya. Muara Padang ini dan juga Pak. Kemudian Pak Eko Kepala SMP Muhammadiyah Muara Padang. Ada satu dua tidak Pak? Muhammadiyah 1 Muara Padang. Serta Bapak Ibu tim asesmen dan AKM juga yang sempat ikut, ini ada 5 orang. Ada Ibu Erna, ada Pak Ade, ada Mbak Opi, ada Pak Sapran, Pak Reza, Pak Reza. Semua mereka ini 3 orang staf Dinas Pendidikan. Ibu Erna dengan Pak Ade berasal dari SMP Negeri 1 Talak Kelapa. Dan satu lagi narasumber senior yang kami hormati Pak Dr. Andes Haji Setiono MPDI, Kepala SMP Negeri 2 Air Kumbang. Beliau ini asli tempoh hari juga di Muara Sukian jalur 13, Kepala SMP Negeri 3 Muara Sukian. Serta Bapak Ibu
pengajar, pendidik atau guru yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, bertemu, berkumpul, bersilaturahim di SMP Negeri 2 Marapadang ini. Kita yang dari SMP 1, kita yang dari swasta, atau kami yang dari Palembang, alhamdulillah sampai sehat, tidak kurang. Bukan mobil dari 4 malah bertambah jadi 8. Tadinya tipis jadi tebal. Atau Pak Eko gara-gara Pak Opi tadinya nak naik speed disuruh Mbak Opi ini sama dengan Pak Ade. Mbak Opi mabuk naik speed, Pak Ade mabuk naik mobil. Kami mahon. Jadi besar tanggung jawab yang banyak ini. Untuk pengalaman sekalian. Kemudian salam dan selawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga kerabat masuk kita semua, insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pendidik, kepala sekolah yang kami hormati, ini merupakan program awal daripada program, yaitu adanya pelaksanaan asesmen nasional atau secara umum kita sebut dengan asesmen kompetensi minimum atau minimal. Serta ada program baru lagi, yaitu yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim, yaitu PISA. Bahasa Marapadang yang tidak ngerti. PISA singkatan dari program dari I itu internasional. Itu tadi kalau pizza yang dijual seloyang mahal itu, ini juga harganya mahal, ya. Dan dominannya merupakan pembelajaran yang mengarah kepada soal-soal bertingkat HOTS, berpikir secara tinggi, high. Lalu asesmen itu bahasa luarnya, bahasa kitanya ujian, tes. Kompetensi baik yang dimiliki oleh peserta didik maupun oleh pendidik harus diuji semua. Kalau dulu kita ada uji kompetensi, banyak setelah keluar diumumkan banyak yang dapat nilainya di bawah standar, sehingga ada uji buka 1 pada buka 2, ada yang 3 kali ikut buka tambah turun nilainya. Pertama, Bapak Ibu, rekan-rekan kita pendidik, pengajar yang statusnya sudah PNS atau ASN, ternyata setelah diuji masih mendapatkan nilai di bawah standar. Malahan banyak yang lebih unggul rekan-rekan kita pengajar yang masih berstatus honor atau TPJP. Banyak TPJP. Apa itu TPJP? Atau sudah PNS semua kawan-kawan? Pak Aslan? Belum ya? Sebanyak ini ya. Kalau TPJP-nya ada tiga tingkatan ya. Ada yang mendapatkan penghasilan 250 yang mungkin alhamdulillah sudah distandarkan semua oleh Bapak Kepala Dinas untuk dijadikan 500. Yang ketiga yang pengalaman pengajarnya sudah lama, memang sudah dapat 1 juta. Jadi bersyukur kita yang sudah agak lama, dan kita berdoa kepada rekan-rekan kita yang baru masuk, baru terdaftar sebagai TPJP, yang mendapatkan penghasilan hanya 250.000
itulah adanya kemampuan daerah kita, kemampuan pemerintah kabupaten kita melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan membalas jasa kita selaku guru atau pendidik, apalagi pendidik yang berada di wilayah lingkungan perairan. Ada yang PP atau seminggu sekali PP, yang SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, makin habis berat lagi ongkos. 210 itu sekali ongkos habis. Sebulan kita harus memberikan mengajar paling tidak 18 jam, 24 jam dan seterusnya. Di atas dasar pengabdian Bapak Ibu, mudah-mudahan saja kita berdoa bersama lebih ditingkatkan lagi kesejahteraan itu, asalkan memang PAD kita juga ikut meningkat supaya anggarannya bisa disisihkan untuk anggaran pendidikan. Berdoa saya. Dan lebih berdoa lagi kita yang masih status TPDP atau honor ini, dengan adanya program pemerintah pusat ya, untuk pengangkatan menjadi CPNS berkesempatan. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada peluang, ada kesempatan seperti itu, nggak usah mulu milih tempatnya. Kalaupun memang belum diinformasikan, sebagusnya memilih tempat yang memang berada di perairan. Karena peluang untuk dapat diterima itu lebih besar daripada yang berada di kota atau di wilayah darat. Walaupun di daerah tapi di darat itu saingannya cukup berat. Yang daftar 1000 orang, yang diterima cuma 2 orang setiap mapel itu, biasanya begitu. Karena itu carilah peluang yang lebih besar, terutama yang berada di daerah-daerah ya, apalagi di wilayah perairan. Karena juga di kabupaten kita ini, khususnya Banyuasin, 80% memang merupakan daerah perairan. Daerah daratan atau wilayah hitam itu hanya 20%. Hampir semua kecamatan dari 21 kecamatan, Muara Padang perairan, Muara Sugian perairan, Air Saleh perairan, Muara Telang perairan, Banyuasin 2 perairan, Tungkal Ilir perairan, Agung Ilir perairan, Tungkal Selat Penubuan perairan, Pulau Rimau perairan, Rantau Bayur perairan, semua perairan. Yang cuma sedikit daratnya adalah Banyuasin 3, Sembawa, Banyuasin 1, dari 21 paling cuma 3-4 kecamatan yang kebanyakan wilayahnya adalah merupakan darat. Tapi juga yang darat-darat tadi juga sebagian juga masih jauh. Ayo sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan permohonan maaf Nur, Pak Ruslan, Pak Eko, Pak Asnawi, karena mulai dari Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kabid yang tadinya betul-betul mau ikut bersama-sama atas undangan Ibu Nur ya, MKMP Kecamatan Muara Padang, namun terkendala oleh masalah tugas, terutama Sekdis dan seluruh kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tadi malam diundang oleh Pak Bupati agar segera berkumpul pagi ini di rumah dinas. Selesainya kapan nggak tahu, mungkin siang ini selesai, mungkin sore, atau mungkin melanjut sampai malam. Karena itu beliau menyimpulkan menyampaikan permohonan maaf saja, bukan tidak mau. Mudah-mudahan ya, dengan tidak adanya secara fisik beliau itu di antara kita, tapi nilai sakralnya yang kita
alhamdulillah kasih juga masih sempat hadir. Saya cukup tersanjung oleh Bu Nur. Bapak, karena mengharapkan betul kami siap mau kasih saja, mau hanya tim narasumber saja yang hadir kami siap. Oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan berjuang bagaimana caranya supaya harus tetap sampai, entah sampainya jam berapa saja. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah jalan malam di sini, jalan malam, tidak juga jadi kendala kan? Aman aja Pak Surabaya. Orang sini ya? Ya aman. Yang paling jauh ke mana? Ke jalur 20 paling jauh. Ke SMP 1 Marapadan. Saya mau kuliah paling jauh. Ini ya Pak, kendaraannya. Motor. Kalau motor hampir sama. Ini motor kalau umpamanya masuk ke sawah, masih enak bawanya lagi. Ini angkat gas. Ya, ini kan ini mobil yang tempatnya kasih belokan ini. Pagi tadi itu kami datang ke 8 siang. Jadi Bapak Ibu selaku pendidik pengajar cukup apresiasi yang setinggi-tingginya atas amanah yang dipikul masing-masing Bapak Ibu dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Ya. Saya juga Pak Bu dulu juga ngajar di jalur 14, ngajar juga kurang lebih 7 tahun dari 89 sampai 96 tahun. Belum ada jalan beraspal beton itu belum ada. Tapi kami dulu berkendaraan hanya sepeda, lebih aman, terbalik nggak apa-apa, berangkat lagi. Sepedanya juga nggak pernah during, bannya nggak pernah ada spakbor. Ya. Kalaupun ada, belinya ada, dilepas. Rim waktu beli ada, dilepas. Ada fungsinya rim dengan spakbor. Malah menghambat perjalanan kalau musim hujan, tanah gambut dia lengket, musim kemarau dia begitu. Biasa kami dari jalur 14 ke jalur 20 Pak Sinami pakai sepeda rame-rame, rombongan kawan-kawan dari jalur 20 ke jalur 14 juga biasa, sampai ke ujung jalur 13 juga biasa pakai sepeda. Tapi lebih aman Pak daripada berkendaraan motor atau mobil. Lampu tidak ada, apalagi kalau motor itu hanya Pak Kades yang punya. Ya, kendaraan kami semua pada umumnya pakai sepeda. Tapi sekarang Pak lihat, apanya tidak ada satu orang pun siswa yang pakai sepeda lagi. Semua pakai motor. Jalan-jalan juga kebanyakan sudah pakai di cor. Ya. Tapi kalau kebalik nanti luka. Kami dulu enggak, karena ganggu atau tumbuh-tumbuhan itu apa-apa. Budaya dulu anak-anak kita kalau ketemu dengan guru jarak 100-200 meter semua rombongan pakai sepeda turun, sepedanya di bawah, hanya digiring jalan sampai bapak ibu guru lewat baru dinaiki lagi. Dan sama baik itu budaya di jalur 13, 14, 16, 18 sampai jalur 20 sama seperti itu. Nah sekarang hal itu tidak ada lagi kelihatan. Nampaknya tidak ada program penguatan karakternya sudah bergeser. Ini tugas kita selaku pendidik. Ya. Program penguatan karakter diinputkan pada beberapa mata pelajaran itu perlu. Kalau ngajar matematik bukan cuma numerasinya, bukan cuma ngitung-ngitungnya, tapi sampaikan di sela-selanya. Kalau aku dulu begitulah, karena ngajar matematik, pada saat mereka mengerjakan soal sambil membimbing, tapi sambil ngomong, berkeliling ke depan ke belakang.
memberikan pelajaran-pelajaran ya, yang tidak ada di kurikulum sebetulnya pada saat itu. Bagaimana cara beretika, bagaimana kalau ketemu dengan guru, bagaimana ketemu dengan orang tua, kan gitu. Ketemu dengan gajah, kalau diajarkan kami dulu. Apa istilah bahasa Jawa numpang lewat itu? Gunur ya. Yang jelas yang aku ingat kalau bahasa kitanya anak-anak itu mbah, manggilnya mbah, numpang lewat mbah, kami arah sekolah. Turun dulu, jangan pakai sepeda langsung. Dulu masih banyak gajah di jalur 13, 14 yang paling banyak. Waktu sebelum kemarau tahun 92-93. Jadi gajah itu kudu gilir dari jalan-jalan, dari makan. Dia tidak takut dengan manusia. Ya. Kalau malam dia baru ke sawah. Nah, di sawah kadang-kadang kami dulu karena tidur di perumahan dekat sekolah, ke kanan kira-kira kurang lebih 1 kilo, ke kiri 1 kilo ke desa-desa. Kan sekolah itu berada di antara desa ke desa. Desa Cendana dengan desa Argomulyo. Sekolahnya tengah-tengah. Makanya kami dulu nak beli garam, beli gula, beli rokok, beli minyak, pakai sepeda. Alhamdulillah banyak anak-anak yang kos di lingkungan sekolah. Anak-anak bawa sepeda. Guru ketik yang punya sepeda, minjem sepeda guru. Kalau malam suara petani, rentang, lentung, nabung, apa ya, ngusir gajah. Kalau siang gajah yang ke jalan, menghalangi anak-anak serombongan yang naik sepeda mau berangkat ke sekolah. Pengalaman zaman itu, alhamdulillah tidak ada keluhan. Baik yang sudah PNS maupun yang masih honor. Yang PNS sedikit, paling 1 orang, selebihnya honor semua. Belum ada yang TPJP. Honornya honor dari mana? Honor dari dana komite, ya, iuran wali murid, atau dulu BP3. Cuma saja banyak juga tergabung di dalam itu kurikulum nebas. Kalau habis libur semester maupun habis akhir tahun kenaikan kelas, anak-anak wajib bawa parang panjang. Ya, sekarang masih ada ya? Masih ya? Alhamdulillah, pertahankan itu budaya. Ya, walaupun tidak ada tertulis secara tertulis di kurikulum. Itu juga merupakan penguatan karakter. Tanpa diperintah kadang-kadang, hanya diberi petunjuk pembagian lokasi nebas, selesai. Ya. Mahir semua mereka. Dan di antara anak-anak mungkin saja ada kalanya ya, terkena sabetan parah. Ada yang saling mau menuntut, minta ganti rugi karena luka dan sebagainya. Itu ciri khas anak-anak jalur kurang lebih 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sampai sekarang masih dipertahankan itu. Selesai, diobati. Tidak ada yang mau berantem-berantem, tidak ada. Jarang sekali. Anak antar siswa, antar pelajar mau berantem-berantem. Kompak, ya. Disiplin tetap ditegakkan. Nah, kita sekarang dalam suasana pandemi COVID-19, meskipun tatap muka diberlakukan hanya 50%, separuh siswa sekolah belajar di sekolah, separuh siswa belajar di rumah. Tidak ada lagi istilah belajar dari rumah, tidak ada lagi ya, atau belajar dari. Maksud belajar dari rumah itu bukan berarti siswanya belajar, gurunya diam saja di rumah, bukan. Tapi gurunya menyampaikan materi dari rumah atau di sekolah, ya, siswanya belajar.
nerima materi dari rumah. Oleh karena itu istilahnya adalah belajar dari rumah. Kalau sekarang belajar di rumah tanpa guru, tidak harus dibimbing, didampingi oleh orang tuanya lagi. Belajar sendiri saja mereka, tidak apa-apa. Maka Bapak Ibu selaku pendidik pada saat selesai penyampaian materi, ngasih PR kan, ngasih tugas. Saat ngasih tugas, Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak, dikit-dikit baik. Dan tingkat kesulitannya sifatnya sederhana. Ya. Ngajar di kelas juga, Bu Nur, Pak Ruslan, Pak Eko, Pak Asnawi juga sampaikan ke kawan-kawan kita kalau belum sempat yang hadir sekarang di sini. Ya. Ngajar di kelas juga tidak usah ngajar dengan pasang tampang serem. Ya. Ngajar santai. Materi sederhanakan, tidak apa-apa. Sambil tersenyum, sambil ajak guyon, tidak apa-apa. Tidak usah stres. Anak tidak boleh makan, tidak boleh ngemil, tidak usah. Silakan saja. Kan sekarang kita tidak boleh jajan keluar. Berlaku kan? Berlaku ya? Karena tidak boleh jajan keluar, makanya anak-anak boleh jajan atau makan minum di dalam kelas. Cuman jangan sampai bertaburan, saling minta sesama kawan, jangan. Tidak usah dimarahi. Sambil makan kacang, sambil menyimak, mendengarkan materi dari Bapak Ibu guru. Ya, bolehkan saja. Supaya mereka tetap fresh, tetap enjoy, tidak stres. Tidak usah kan anak-anak, kita guru saja harus jangan sampai stres. Enjoy saja, santai saja. Tidak usah mau tuntutan target kurikulum harus selesai, tidak usah. Capaian tidak usah. Nilai harus tuntas 80, 100, tidak usah. Dalam keadaan normal, betul, tuntasnya dinilai 75 paling kecil. Tapi dalam keadaan pandemi sekarang, yang dapat selawi, yang dapat 30 anggap tuntas tetap. Tapi distandarkan pada saat pengisian laporan atau rapor. Jangan dituliskan 25 angka sesuai dengan KKM masing-masing sekolah, masing-masing mata pelajaran. Diangkat. Tapi ngangkatnya harus sama, harus rata. Jangan ada yang diangkat, ada yang tidak diskreditkan namanya. Ya, kasihan. Itu himbauan kami dari dinas. Tetap tatap muka, tapi tetap santai. Ikuti pelajaran seadanya, boleh saya katakan demikian, seadanya saja. Tidak usah terlalu banyak tugas yang diberikan, tidak usah terlalu sulit tugas yang diberikan, tidak usah terlalu berat materi yang disampaikan. Sekarang ini kami Pak Bu Kepala Sekolah sedang menyusun set usulan ke Pak Bupati untuk pelajaran yang memang ada prakteknya, akan kita usulkan juga supaya mereka tidak sampai ketinggalan betul, seperti olahraga. Tapi jangan dulu olahraga yang cabang bola besar, ya. Olahraga yang menggunakan adu fisik tidak usah dulu. Olahraga umpamanya cabang atletik, olahraga cabang senam, boleh. Tapi masih diusulkan ya, dinotadinaskan ke Pak Bupati. Mudah-mudahan diterima, karena sampai dengan hampir dengan 3 bulan kita tatap muka dari 24 Agustus, 24 September lewat 1 bulan, 24 Oktober kurang berapa nih?
3 hari lagi, berarti 2 bulan, hampir 2 bulan. Alhamdulillah tatap muka berjalan lancar. Nah, secara bertahap mengguyur, ya, dapat bolehkan nanti mereka belajar di luar kelas. Secara bertahap nanti kita perbolehkan mereka jajan di luar secara bertahap. Cuma tetap dalam keadaan protokol kesehatan. Ya, tetap 3 hal itu jaga terus di lingkungan anak-anak itu. Ya tentunya kita sendiri dulu mengantisipasinya, menegakkan protokol kesehatan tersebut, ya, baru melakukan kepada peserta didik. Itu Bapak Ibu sekalian, di unsur di dinas ada yang namanya kepala bidang, ada yang namanya kepala seksi. Itu bidang SMP. Karena kita adalah di lingkungan SMP, maka Pak kasih tahukan saya yang SMP saja. Ya, semua urusan sebaiknya pada saat ke dinas itu ke bidang SMP terlebih dahulu. Mau apa saja, mau pemberkasa ke rumah dewek dulu, besok Pak ada. Satu bidang itu rumah sendiri namanya, untuk kita baik tenaga administrasi maupun tenaga pendidik jauh-jauh dari Muara Padang ke Pangkalan Balai ke dinas pendidikan. Tujuan kita ke bidang pembinaan SMP, baru sampaikan apa tujuan kita. Insya Allah oleh staf di dinas pendidikan akan diantar dan diberitahu kemana. Oh ini ke ruang kepegawaian, oh ini harus ke saudara ini di sekretariat, oh ini urusan ini adalah ke bidang SD. Jadi bidang pembinaan SMP itu adalah rumah tangga kita. Ada kabinnya, ada kasih-kasihnya, ada staf-stafnya. Bapak Ibu ya, urusan ke dinas pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, ada katanya membuka acara. Baiklah Bapak Ibu, saya izin Bapak Ibu ya. Acara kegiatan asesmen dan soal-soal PISA, berikutnya soal-soal PISA ini kita buka secara resmi dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebih tadi sampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa dan penutup kepada Bapak Romani, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala wa sahabati ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami semua, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa pembimbing kami. Kasih mereka sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kami berkumpul di sini untuk melaksanakan sosialisasi soal-soal PISA dan asesmen kompetensi minimal. Berikanlah kepada kami kelancaran, berikanlah kepada kami pemahaman agar apa yang kami dapat bisa kami aplikasikan dalam kegiatan
mengajar, untuk mencerdaskan peserta didikan ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau Maha mengabulkan segala doa, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana ighfir lana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhina jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita sudah kita buka dengan lancar, dan nantinya setelah Isoma akan dilanjutkan materi simulasi bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelimpahan rahmat dan karunia-Nya di siang hari yang penuh dengan barokah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kegiatan sosialisasi program for International Student Assessment atau PISA dan sosialisasi asesmen kompetensi minimum yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Untuk itu akan kita bagi menjadi 3 sesi nantinya. Yang pertama AKM, asesmen kompetensi minimum, yang akan kami bawakan. Kemudian nanti kita akan memperkenalkan apa itu PISA oleh Ibu Erna. Kemudian diteruskan dengan aplikasi soal-soal PISA yang akan disampaikan oleh Pak Sabran dan Pak Ade. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita mulai saja apa itu asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu yang selama ini baru kita dengar dan harus mau tidak mau, suka atau tidak suka harus kita hadapi untuk anak-anak didik kita. Nah, kita ketahui bahwa negara kita pada saat ini berada dalam kondisi yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam PISA ini. Lebih kita berada di tingkatan 10 yang terakhir dari sekitar 70 sekian negara yang tergabung dalam PISA ini. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang mengejar ketertinggalan itu melalui program Merdeka Belajar, di mana kita diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi di daerah masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, pemerintah juga akan mengeluarkan satu kebijakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan itu adalah yang dikenal dengan asesmen kompetensi nasional atau asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini sebagai salah satu unsurnya adalah untuk mengetahui gambaran seberapa sebenarnya kualitas pendidikan yang ada di negara kita ini. Dan gambaran kualitas pendidikan di negara kita itu akan tergambar apabila dimulai dari sekolah, kemudian dimulai dari kelas, sekolah, dan akhirnya di daerah, dan terkumpul dari satu secara nasional akan tergambar mutu pendidikan negara kita. Nah, asesmen nasional itu sendiri Bapak, karena ya sambil menunggu itu Pak ya. Jadi asesmen nasional itu adalah diupayakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mengetahui asesmen nasional itu maka melalui 3 instrumen. Untuk mengetahui bagaimana asesmen nasional itu maka melalui tiga instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Yang kedua akan diketahui melalui supervisi survei karakter dan survei lingkungan. Nah, asesmen kompetensi minimum itu adalah ditujukan dalam rangka untuk
mengetahui kemampuan anak-anak didik kita dalam kelas melalui literasi dan numerasi. Kenapa harus literasi dan numerasi? Karena dua alat inilah yang menjadi baseline atau menjadi pokok untuk menguasai materi-materi pelajaran yang lain, yaitu membaca dan matematika. Berasumsi para pejabat kita bahwa dengan menguasai bahasa atau literasi dan menguasai matematika, maka pelajaran-pelajaran lain akan dapat ditangkap dengan mudah tentunya. Karena segala sesuatu tergantung dari bahasa dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari akan digunakanlah ilmu matematika. Bapak Ibu yang kami hormati, tiga instrumen itu yaitu instrumen AKM, instrumen survei karakter, dan instrumen survei lingkungan. Untuk survei karakter, survei AKM, ya, AKM-nya bukan survei, AKM itu akan digunakan untuk mengetahui tingkat kognitif pengetahuan dari peserta didik, yaitu melalui literasi dan numerasi. Jadi nanti akan ada tes literasi dan tes numerasi bahasa dan matematika. Sedangkan untuk survei karakter itu adalah untuk mengetahui sejauh mana anak-anak kita itu telah menjadi pelajar-pelajar Pancasila. Jadi non kognitif, untuk mengetahui hasil belajar sosio-emosional daripada peserta didik. Sedangkan untuk survei lingkungan adalah dalam rangka untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu, dan untuk mengetahui bagaimana IT digunakan di sekolah tersebut. Nah, ketiga komponen ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan tadi agar terbentuk manusia Indonesia yang paripurna, di mana karakter ilmu pengetahuannya bagus, memiliki karakter yang bagus, yang disebut dengan pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang memiliki iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, memiliki wawasan kebinekaan yang global, artinya bisa menghargai perbedaan individu. Yang ketiga, memiliki nalar yang tinggi. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah gotong royong. Inilah 6 karakter daripada pelajar Pancasila. Ini akan disurvei melalui survei karakter. Kemudian survei lingkungan. Survei lingkungan adalah dalam rangka untuk mengetahui, tadi sudah sekali lewat, untuk mengetahui bagaimana proses input, proses dan output daripada kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, literasi AKM akan dilaksanakan melalui literasi dan numerasi, di mana kemampuan untuk literasi itu sendiri adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu untuk yang literasinya. Sedangkan untuk numerasinya adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk literasi, untuk literasi membaca ini, apabila kita kelompokkan ke dalam 3 jenis konten, proses kognitif dan konteks. Kontennya untuk literasi adalah membaca teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan kontennya untuk numerasi itu adalah bilangan, geometri dan pengukuran, data dan
kepastian, serta aljabar. Itu yang akan diujikan nanti untuk numerasi. Sedangkan untuk literasi adalah untuk memahami teks diksi dan teks informasi. Selanjutnya proses kognitifnya untuk membaca atau literasi itu adalah untuk menemukan informasi dalam sebuah bacaan, untuk interpretasi dan integrasi, dan evaluasi serta refleksi. Untuk numerasi yaitu untuk pemahaman, penerapan, dan penalaran dari matematika itu sendiri. Nah, konteksnya adalah untuk personal, sosial budaya, dan saintifik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kapan kira-kira kegiatan AKM ini akan dilaksanakan? Nah, AKM assessment ini kapan akan diterapkan? Assessment ini akan diterapkan kepada anak-anak kita yang kelas 8. Kelas 8. Kalau SD kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau SMA kelas 11. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaan asesmen ini adalah di bulan akhir Maret. Mungkin minggu ketiga, saudara ya, setelah akhir Maret mungkin akhir minggu ketiga atau minggu keempat dari bulan Maret tahun 2021. Artinya kita masih ada waktu untuk melatih anak-anak kita untuk membahas soal-soal yang sejenis dengan soal-soal KKM. Nah, waktunya sudah tahu, lalu siapa saja dari kelas 8 itu, apakah seluruh siswa atau sebagian? Karena asesmen itu tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak secara global, maka tidak seluruh siswa yang akan diambil. Bukan untuk mengetahui kemampuan individu, tapi untuk mengetahui bagaimana mutu dari sekolah tersebut. Bukan mutu per individu, tapi mutu sekolah. Oleh karena itu, asesmen kompetensi minimum ini hanya ditujukan kepada siswa kelas 8, dan itu pun jumlahnya hanya 45 yang akan dipilih secara acak oleh kementerian. Jadi tidak seluruh siswa kelas 8 ikut, hanya 45 siswa kelas 8 tahun pembelajaran 2020-2021. Lalu bagaimana seandainya muridnya kurang dari 45? Tidak masalah. Kalau kurang dari 45, seluruhnya ikut. Kalau lebih dari 45, hanya diambil 45. Ini untuk AKM-nya. Apakah AKM berlaku untuk guru? Tidak. AKM hanya untuk siswa. Bapak dan guru tidak usah khawatir, tidak akan diuji. Yang diuji adalah siswa, itu pun sebagian. Untuk selanjutnya, dari siswa 48 tadi akan mengisi AKM, asesmen itu. Di samping mengisi asesmen berupa literasi dan numerasi, anak kelas 8 yang telah terpilih tadi akan mengisi survei karakter juga. Di samping survei karakter untuk mendapatkan informasi tentang pelajar Pancasila tadi, apakah anak-anak kita sudah menguasai, telah memiliki iman dan takwa serta akhlak mulia, mandiri, gotong royong, daya nalar yang kritis, serta memiliki kegotong royongan tadi. Di samping itu anak-anak juga akan nanti mengisi survei tentang lingkungan. Survei lingkungan ini Bapak Ibu nanti akan dilibatkan. Jadi Bapak Ibu akan dilibatkan untuk mengisi survei lingkungan. Jadi asesmen nasional akan kita peroleh melalui 3. Pertama, asesmen kompetensi minimum itu khusus siswa. Yang kedua, survei karakter itu hanya khusus siswa. Yang ketiga, survei lingkungan itu untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Kita ulangi lagi, asesmen nasional akan diperoleh melalui 3 alat instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum khusus untuk siswa melalui literasi dan numerasi. Yang kedua, survei karakter dari siswa saja, dan survei lingkungan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, untuk selanjutnya, asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi itu akan dilaksanakan selama 2 hari. Kalau selama ini ujian nasional 4 hari, kalau asesmen ini hanya 2 hari. Hari pertama itu literasi dan survei karakter.
Jadi hari pertama itu bahasa dan survei karakter. Selanjutnya untuk hari kedua yaitu numerasi dan survei lingkungan. Itu bagi siswa. Nah, waktunya untuk literasi SMP itu 90 menit, numerasi juga 90 menit, sedangkan untuk survei karakter 30 menit, survei lingkungan juga 30 menit. Untuk soal tidak banyak Bapak Ibu, soalnya hanya kurang lebih 36 soal. Soal AKM bagi siswa itu hanya 36. Jadi tidak usah khawatir banyak, tapi waktunya agak panjang, 1,5 jam, ya 9 menit 1,5 jam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya survei lingkungan. Bapak Ibu nanti akan melakukan survei lingkungan untuk mengetahui bagaimana proses belajar yang ada di mutu kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas, kemudian mutu kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, dan penggunaan IT di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana proses kegiatan survei lingkungan dalam rangka untuk mengetahui proses kegiatan pembelajaran di kelas? Tentunya apa nanti pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kisarannya adalah karena mutu kegiatan pembelajaran dalam kelas akan menanyakan bagaimana Bapak dan Ibu mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti administrasi pembelajaran, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu membuka dan menutup pembelajaran, bagaimana menanya dan lain sebagainya. Untuk mutu kegiatan sekolah, lingkungan sekolah, apakah sekolah sudah menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah? Selanjutnya untuk kegiatan penggunaan IT, apakah di sekolah Bapak dan Ibu telah menggunakan IT sebagai sarana yang mutlak harus dimiliki oleh sekolah pada saat ini? Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, asesmen nasional yang akan kita hadapi pada bulan Maret yang akan datang. Lalu bagaimana? Apakah perlu persiapan khusus agar anak-anak kita bisa menjawab? Perlu kita khususkan, kita les? Menurut siaran pers dari kementerian tidak perlu persiapan khusus. Yang penting anak-anak kita dilatih untuk menguasai IT sehingga pada saat dia mengikuti asesmen nanti tidak gemeter apabila pegang mouse. Kemudian bagaimana mengklik item-item yang ada di option atau jawaban-jawaban itu. Dilatih anak-anak kita dari sekarang agar mereka kenal IT sehingga tidak gaptek pada saat akan mengikuti kegiatan itu. Dari 36 soal itu nanti bentuk soalnya itu akan terbagi menjadi 4. Pertama, soal pilihan ganda dengan 1 jawaban seperti biasa. Soal pilihan ganda, pilih jawabannya yang benar mana. Yang kedua, soal pilihan ganda dengan soal pilihan ganda yang jawaban benarnya lebih dari 1. Jawabannya yang lebih dari 1. Berikutnya ada menjodohkan. Dengan menjodohkan dengan menarik garis atau menggeser dari kolom A ke kolom B, digeser itu dicocokkan mana yang cocok. Bagi bapak-bapak yang sudah tidak muda lagi seperti Pak Suranta ya, mungkin pernah alami kan ya, soal zaman dulu ada menjodohkan kanan ke kiri, tarik ini, tarik sini, bentuk silang-silang. Kalau yang produk di atas 80-90 mungkin tidak mengalami Pak ya. Nah, berikutnya ada soal isian singkat. Soal isian singkat itu soal biasa. Jawabannya kalau tidak itu ya salah. Berikutnya ada uraian. Nah, dari kesemuanya jenis soal ini adalah semua soal itu jenisnya adalah level 1, 2, dan 3. Soalnya dalam rangka untuk pemahaman, kemudian aplikasi, kemudian refleksi dan evaluasi, sehingga memerlukan daya nalar yang tinggi bagi anak-anak kita atau dikenal dengan soal-soal yang bab. Nah, soal-soal yang bab yang diharapkan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti adalah soal-soal AKM yang standarnya adalah standar PISA. Standar PISA itu adalah standar internasional, di mana soal-soalnya itu ada diagram,
kemudian ada tabel, ada poster dan lain sebagainya. Anak-anak kita disuruh mengamati, menganalisa, merefleksi, kemudian membuat jawaban serta komentar-komentarnya. Nah, itu yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita kenalkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita mampu untuk mengisi nanti, sehingga asesmen nanti dapat menggambarkan mutu pendidikan yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, contoh-contoh soal itu, contoh-contoh soal itu nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat diakses. Bapak Ibu dapat mengakses soal-soal itu di laman HTTPS. Kemudian titik 2 itu apa namanya? Kemudian garis miring 2 pusmenjar.kemendikbud.go.id. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengambil aplikasi ini untuk dipelajari di rumah beserta anak-anak kita. Anak-anak kita maksudnya. Jadi alamat itu nanti bisa diambil di aplikasinya. Jadi diambil di laptop Bapak Ibu sekalian. Langsung dibagi, langsung sambil ngopi. Oh ya, sambil ngopi silakan materinya dibagikan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kami dikejar waktu, maka kami akan berbagi saja dengan Ibu Erna. Jadi untuk langsung bagi dua. Ibu nanya nyampe pisah dulu. Langsung nanti. Oh, oke ya. Karena setelah ini nanti kita akan dibagi dua untuk memperkenalkan diri, aplikasi soal-soal PISA dan bagaimana cara mengisinya nanti untuk diajarkan kepada murid-murid kita, khususnya kelas 8. Dan intinya adalah kelas 8 karena yang akan di asesmen adalah kelas 8, jumlahnya 45 siswa. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu siswa mana yang akan menjadi sampel, maka ajarkan semua kepada anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar untuk AKM sampai di sini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Setelah ini kita akan berbagi kelas. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk AKM ini? Apa AKM? Kapan AKM dilaksanakan? Materi AKM itu apa saja? Siapa yang akan mengikuti AKM? Yang akan mengikuti AKM adalah kelas 8, ya, jumlahnya 45. Waktunya akhir bulan Maret. Nah, ini pintar semua. Ini tentang Bapak dan Ibu guru yang berprestasi semua. Tujuan AKM adalah dalam rangka untuk mendapatkan gambaran tentang mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, yang pada akhirnya akan memperbaiki mutu pendidikan yang ada di sekolah kita melalui tahun berikutnya. Karena di kelas 8 setelah kita ketahui, maka masih ada waktu 1 tahun untuk memperbaikinya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kami persilahkan kepada Ibu Erna atau Pak Ade untuk membagi kelas. Batasan ya. Apakah yang dari meja apa itu batas dinding itu ke sana? Assalamualaikum Bapak Ibu. Kalian ini dari mapel mana saja ya? Semua mana? Oh ya, tambah dikit Pak. Ya. Mohon maaf, tambah dikit. Jadi nanti seluruh guru mengikuti survei lingkungan, Pak. Entah itu guru PNS atau non PNS, sekolah negeri atau sekolah swasta, semuanya akan mengikuti AKM dan gurunya serta kepala sekolahnya akan mengikuti survei ini. Jadi mohon diikuti dengan bersama.